Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, di antara amalan sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang dikenal dengan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Walaupun hanya 2 rakaat, namun keutamaannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Syahihnya. Nomor hadis ke-725. Sahabat yang dimuliakan Allah, coba kita renungkan hadis ini. Dunia dengan segala isinya, harta, rumah, kendaraan, jabatan, kekayaan, semuanya tidak ada nilainya dibandingkan dengan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Artinya, orang yang menjaga 2 rakaat ini sebenarnya sedang mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menjaga sholat sunnah ini. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Aisyah binti Abu Bakar, beliau berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi begitu menjaga suatu sholat sunnah sebagaimana beliau menjaga 2 rakaat sebelum subuh." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor 1163, dan Imam Muslim, nomor ke-724. Ini menunjukkan bahwa di antara semua sholat sunnah yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW adalah 2 rakaat sebelum subuh. Sahabat yang dirahmati Allah, bahkan dalam keadaan safar atau perjalanan sekalipun, Rasulullah SAW tetap menjaga 2 rakaat ini, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh, walaupun kalian sedang dikejar oleh kuda dalam perjalanan atau peperangan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad bin Hambal. Ini menunjukkan betapa pentingnya 2 rakaat sebelum subuh ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, adapun jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya dengan bacaan yang ringan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada rakaat pertama surah Al-Kafirun dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Kedua surah ini mengandung makna tauhid yang sangat dalam. Seolah-olah setiap pagi kita memulai hari dengan memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah ini adalah setelah masuk waktu subuh, yaitu setelah azan subuh dikumandangkan dan sebelum melaksanakan sholat subuh yang wajib. Biasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 2 rakaat ini di rumahnya. Kemudian beliau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sholat sunnah boleh dikerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid. Namun jika kita sudah berada di masjid dan sholat subuh belum dimulai, maka kita tetap bisa melaksanakan 2 rakaat sunnah ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, sayangnya dalam kehidupan kita sekarang ini, seringkali kita melewatkan sholat sunnah sebelum subuh. Ada yang bangun terlambat sehingga langsung melaksanakan sholat wajib saja. Ada juga yang sebenarnya sempat, tetapi tidak terbiasa melaksanakannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menjaga amalan ini setiap hari. Bayangkan, hanya 2 rakaat, mungkin tidak sampai 3 menit, tetapi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh adalah sunnah yang sangat kuat, sunnah muakkad. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk tidak meninggalkannya. Sahabat yang dirahmati Allah, mulai dari sekarang, mari kita berusaha membiasakan diri untuk menjaga amalan ini. Setiap kali kita bangun untuk sholat subuh, jangan langsung terburu-buru melaksanakan sholat wajib. Luangkan waktu sejenak untuk melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum subuh. Insya Allah, amalan yang kecil ini akan menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk menjaga sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.